Selamat datang di cerita I'm Trapped in This Day for 1000 Years, di mana diceritakan jika waktu mereka diriset setiap hari. Pada awalnya, mereka akan merasa seperti orang yang beruntung mereka membelanjakan uang tanpa ragu. Karena keesokan harinya semuanya akan diriset seperti handphone kalian. Jadi mereka mencari kesenangan melalui hal-hal yang mereka senangi seperti bermain peran, bahkan melakukan aksi yang tidak masuk akal. Mereka akan mencoba melarikan diri dari kehidupan seperti ini. Jadi mereka mungkin akan mencoba bunuh diri tanpa henti, tapi ketika mereka bangun sekali lagi, mereka akan kembali pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 7 Juli 2077 jam 7 pagi. Dan itulah cerita dari seorang pria yang menyebut bahwa itu adalah pengalaman nyatanya lebih dari 300.000 kali telah berlalu tepat 2000 tahun. Seorang wanita pun tertawa mendengar cerita tersebut dan menganggap ceritanya cukup menarik. Tapi menurutnya mengarang cerita aneh untuk menggoda seorang gadis itu terlalu membosankan. Namun pria itu menekankan bahwa apa yang baru saja dirinya katakan adalah benar. Selama periode ini dirinya mempelajari lebih dari 200 bahasa hacker dan menjadi yang terbaik di dunia. Lalu si wanita juga menyebut bahwa pria di sampingnya saat ini berpikir, mengapa seseorang sepertinya yang telah hidup selama 2000 tahun memulai mengobrol dengan wanita sepertinya. Si pria pun mengatakan alasannya sangat simpel dan sangat sederhana. Agar dirinya bisa merayu dan meniduri wanita yang ada di sampingnya saat ini, itu tidak berarti banyak bagi dirinya. Dirinya hanya ingin menceritakan situasinya kepada seseorang. Si wanita pun hanya terdiam dan berpikir bahwa ini pertama kalinya dirinya melihat tipe pria seperti ini, dirinya bahkan tidak tahu bagaimana caranya berkomunikasi berbicara dengannya. Di sisi lain, si wanita juga terus menatap layar ponselnya dan sedang menunggu seorang teman untuk segera datang karena dirinya terjebak dengan seorang pria yang bercerita mengenai dirinya yang terjebak selama 1000 tahun dan meminta temannya untuk menyelamatkan dirinya. Namun pesan ini belum direspon sama sekali. Kagak ada kuota kali Mbak. Lalu si pria pun mengatakan bahwa temannya tidak akan datang. Si wanita pun kaget dan bertanya bagaimana caranya dia tahu bahwa temannya tidak akan datang. Si pria pun menyebut bahwa dirinya mempunyai insting yang berada di level sejuta dan mengatakan bahwa pacar temannya tiba-tiba kembali. Jadi dia harus menemani pacarnya hingga dia tidak akan bisa datang. Si wanita pun tidak langsung percaya dengan omongannya dan meminta si pria untuk berhenti berbohong. Si pria kembali menekannya bahwa dalam 9 menit 13 detik lagi temannya akan menelponnya. Lalu si wanita mencoba menantang si pria dan akan menunggu serta ingin memastikan omongan dari pria ini. Dan jika temannya tidak menelponnya, maka si pria akan mati dan di saat yang bersamaan si wanita secara tidak sengaja menyenggol pria lain. Dan seketika pria itu menatap ke wanita ini dan mengatakan bahwa si wanita sangat segar seperti jus semangka. Dan memegang tangannya orang itu pun menyebut bahwa wanita ini telah melukainya. Lebay banget si Blok. Untuk itu sebagai permintaan maaf orang ini meminta kepada si wanita untuk menemaninya minum-minum dan makan-makan sebuah semangka. Si wanita bersikeras meminta orang ini melepaskannya. Namun orang ini meminta kepada si wanita untuk tenang dan mengajaknya bermain bersama dan sambil berminum di mincin. Lalu tiba-tiba si pria pun meminta kepada mereka untuk menunggu. Dan meminta orang-orang ini mendekat kepadanya. Orang ini pun nampak meremehkan dan menanyakan apa yang ingin dia lakukan. Dan segera melempar putung rokoknya kepada si pria. Namun hal ini meleset dan membuat orang itu kaget. Kelas bang. Dan berpikir bahwa dia menduga bahwa pria ini bisa memprediksi layaknya peramal masa kini. Lalu segera orang itu mengayunkan pukulannya. Dan lagi-lagi pukulan orang ini dihindari dengan sangat mudah. Kelas bang. Dan tanpa orang ini sadari sebuah tinju mengenai dagunya dan mengatakan tinju dibalas tinju. Dan membuatnya terlempar. Lalu seseorang berteriak kepada mereka untuk menyerangnya. Si pria yang memperhatikan arah teriakan itu menyebut waktunya sangat tepat sekali sekarang. Dan ternyata suara itu dari orang lain yang datang bersama gengnya. Dan menyebut si pria telah berani menyentuh orang-orangnya dan mengatakan bahwa pria ini sudah bosan hidup. Namun si pria ini dengan akrab memanggilnya dengan nama Liu Huzi. Dan menyebutnya sekarang Liu Huzi sudah cukup berani dan mempertanyakan seseorang dengan nama Zhao Guozi dalam mengajari bawahannya. Seketika Liu Huzi kaget karena pria ini kenal dengan kakaknya.
Pria ini pun segera melakukan sebuah panggilan dan mengatakan kepada Zhao Guozi yang cukup berani dan mengatakan bahwa bawahannya yang bernama Liu Huzi telah memprovokasinya. Zhao Guozi sendiri bertanya, siapa yang sedang meneleponnya dan tahu dari mana nomor miliknya. Namun si pria tidak merespon pertanyaan dari Zhao Guozi dan kembali mengatakan, jika tidak ingin gangguan, maka pria ini meminta kepada Zhao Guozi untuk mengikuti instruksinya dan temui dirinya di bulan Mei. Kenapa nggak sekarang aja sih? Lalu seketika Zhao Guozi kaget mengapa dia mengetahui tentang pertemuan di bulan Mei dan memintanya untuk mengajari orang-orangnya dengan baik karena lain kali tidak akan ada lagi panggilan sederhana seperti ini dan segera melemparkan ponselnya kepada Liu Huzi. Liu Huzi segera mengatakan maaf dan mengakui kesalahannya di telepon dan nampak Zhao Guozi memarahi Liu Huzi. Dan seketika mereka pun menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada pria ini. Si pria pun segera mengambil ponselnya dan menyebut suasana hatinya sedang baik hari ini sehingga dirinya malas untuk bermain-main dengan mereka. Si wanita pun nampak kaget dan bertanya-tanya siapa identitas pria ini sebenarnya. Lalu ponsel wanita itu pun berdering dan nampak sebuah panggilan masuk. Dan diketahui nama panggilan dari wanita ini adalah Kian-Kian. Orang yang menelepon pun meminta maaf kepada Kian-Kian karena pacarnya yaitu Ah Wei tiba-tiba kembali dirinya tidak bisa pergi ke bar untuk menemaninya dan besok dirinya akan mentraktirnya makan sebagai permintaan maaf. Kian-Kian pun nampak tidak percaya apa yang diucapkan oleh si pria semuanya benar. Si pria pun mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dan Kian-Kian akan tahu jika Kian-Kian pergi menonton. Si pria pun mengajaknya untuk pergi bersama. Kian-Kian pun dalam hatinya masih sulit untuk mempercayai hal ini. Kemudian, mereka pun berjalan ke arah parkiran mobil untuk mengambil mobil. Dan Kian-Kian nampak kaget melihat mobil si pria dan bertanya-tanya, apakah ini mobil miliknya? Si pria pun menyebut bukan, dan Kian-Kian dengan nada tinggi menyebut si pria telah mencuri mobil. Namun si pria menekankan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan, karena mobilnya akan kembali besok dan mengucapkan selamat tinggal. Namun Kian-Kian menanyakan sikapnya yang hendak meninggalkannya, dan menyebutnya ingin membiarkan wanita mabuk yang lemah sepertinya pulang sendirian. Namun si pria meminta maaf dan dirinya tidak tertarik dengan gadis sepertinya, yang mendapat 8 poin dengan wajah penuh make up. Seketika Kian-Kian sangat kesal mendengarnya, dan memintanya untuk menunggu sebentar. Kian-Kian pun mencoba menghapus make up-nya di beberapa bagian. Dan menanyakan hasilnya sekarang bagaimana si pria pun hanya menaikkan 1 poin dan menjadi 9 poin. Ternyata itu adalah 9/10. Si pria pun menawarkan Kian-Kian untuk pergi ke rumahnya untuk menginap. Untuk membuktikan bahwa dirinya tidak berbohong serta meminta Kian-Kian untuk tidak khawatir karena tempat tidurnya besar. Kian-Kian pun dengan mode menantang mengiyakan hal itu. Dirinya tidak takut, namun jika dia mencoba melakukan sesuatu, dirinya akan memanggil polisi. Dan segera si pria membawa Kian-Kian dengan mobilnya menuju rumahnya. Kemudian paginya, terlihat kondisi kamar yang masih agak berantakan. Si pria pun terbangun. Kalian tahulah yang dia berdua lakukan. Dan menyebut hari yang sama akan dimulai lagi dan tertawa kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Kian-Kian. Namun kenyataannya Kian-Kian datang dengan handuk kecilnya dan meminta penjelasan kepada si pria karena sebelumnya si pria bilang tanggal 7 Juli akan terulang kembali, namun sekarang sudah tanggal 8 Juli. Si pria pun langsung menatap jam kecilnya dan seketika si pria pun kaget mengetahui bahwa hari ini adalah tanggal 8 Juli. Dan diketahui nama dari pria ini adalah Wu Chen. Kemudian Wu Chen pun nampak berlari ke toilet dan Kian-Kian pun segera mengetuk-ngetuk pintu toilet dan meminta Wu Chen untuk segera keluar. Karena kemarin Wu Chen berjanji akan menjelaskan kepadanya. Di sisi lain Wu Chen pun bertanya-tanya, apakah ini bukan mimpi waktu mulai mengalir? Dan akhirnya dirinya terbebas dari prank ruang dan waktu. Dan seketika Wu Chen pun tertawa lepas dan mengatakan, dunia dirinya di sini sekarang dan tunggulah aksinya. Lalu tiba-tiba sebuah notifikasi muncul dan menyebut Wu Chen telah lulus ujian milenium. Dan sistem reinkarnasi waktu telah dimulai. Wu Chen pun nampak kaget karena dirinya telah membangunkan sebuah sistem. Sistem pun menunjukkan statusnya saat ini di mana Wu Chen memiliki atribut kekuatan 7 poin kecepatan 9.
poin stamina 8 poin, dan kekuatan mental 10.150, 8 poin reset. Waktu dan ruang tersedia dan batasan waktu adalah 360, 5.000 poin. Kemampuan Wu Chen saat ini bahasa Inggris, level 9. Prancis, level 9 piano, level 9 pertempuran, level 9 keahlian menembak, level 9 total keterampilan. Saat ini adalah 1.354 item dan dapat diperluas. Wu Chen sendiri nampak kaget dengan melihat atributnya di mana kekuatan fisiknya biasa-biasa saja, namun kekuatan mentalnya sangat tinggi. Lalu Wu Chen juga nampak penasaran dengan riset waktu di statusnya dan menduga Wu Chen dapat mengatur ulang waktu sesuka hati. Dan sistem pun membenarkan pikiran Wu Chen di mana Wu Chen dapat memilih untuk mengunci dan mengatur ulang waktu. Saat ini titik penyelesaian waktu adalah jam 7 pagi. Sistem juga mengingatkan pertama kali Wu Chen mengunci riset waktu. Pada hari yang sama, Wu Chen akan menggunakan kuota titik waktu riset berulang kali pada hari yang sama, dan kuota waktu akan digandakan setiap kali riset pertama 1 poin. Riset kedua 2 poin, riset ketiga 4 poin, hingga riset ke-20 dengan 524.208, 8 poin. Menurut Wu Chen, jika dirinya melakukan riset terlalu banyak pada hari yang sama, kuota waktu akan habis selama dirinya tidak melakukan riset lebih daripada hari yang sama, maka tidak akan ada masalah. Bagaimanapun, riset aktif dan riset pasif adalah dua hal yang berbeda. Sebelumnya, dirinya terjebak dalam waktu, tapi sekarang dirinya bisa mengendalikannya sebelum reinkarnasi. Dirinya hanya seorang siswa biasa tanpa keterampilan. Tapi sekarang dirinya memiliki 1.354 kemampuan mendekati tingkat maksimal. Dirinya telah hidup 2.000 tahun dengan pengaturan ulang waktu konstan. Dan itu adalah bukti terbaik. Sekarang waktunya sudah kembali normal, dirinya akan menggunakan semua keterampilannya. Di sisi lain, Qian yang mencoba mendengarkan dari balik pintu bertanya-tanya apakah Wu Chen telah gila. Namun tak lama kemudian Wu Chen pun keluar. Dan segera Qian menanyakan kondisinya, apakah dia baik-baik saja. Wu Chen pun mengatakan bahwa ini adalah hari terbaik yang pernah dirinya alami selama 2.000 tahun. Qian pun nampak kesal mendengar hal ini dan menyebut Wu Chen masih bersikeras berbicara omong kosong seperti itu. Tak lama kemudian seseorang mengetuk pintu rumah Wu Chen dengan keras dan memintanya untuk segera membuka pintunya. Mereka juga menyebut Wu Chen telah berani mencuri mobil bosnya. Dengan ini mereka memastikan bahwa Wu Chen akan mati hari ini. Qian pun mencoba mengintip dari balik pintu. Dan terlihat ada beberapa orang yang berdiri saat ini di depan pintu. Dan mereka siap untuk mendobrak pintunya. Qian pun segera menyebut ini semua salah Wu Chen karena mencuri mobil orang lain. Dan sekarang mereka mencarinya. Wu Chen pun hanya tertawa dan menyebut bahwa dirinya tidak tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang normal. Dan kebetulan dirinya mencuri mobilnya si Marga Wang. Qian pun mengetahui orang ini dan menyebut dia orang yang sangat terkenal di dunia bawah. Dan sekarang Wu Chen diburu olehnya. Dia memiliki kisah hebat untuk mengatasi orang-orang hebat di atasnya. Orang tuanya dipukuli dan dilumpuhkan oleh pekerja sosial yang disewa oleh pihak ketiga. Dan dalam kemarahannya dia mencabik-cabik mereka dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Setelah dia dibebaskan dari penjara, dia mulai bekerja di jalanan dan terkenal dengan kecerdasannya yang tinggi. Dan sekarang dia punya nama besar di Cina Timur dan sangat kuat. Qian pun menekankan bahwa Wu Chen saat ini menyinggung pria yang begitu kuat dan Wu Chen akan mati. Wu Chen sendiri pun nampak santai menanggapinya dan menyebut ini sebenarnya hanya masalah yang cukup kecil dibandingkan dengan fakta bahwa dirinya meminjam nama Li Gongzi kemarin. Dan jika mereka tidak menangani ini dengan benar, sejumlah besar orang akan diburu dan dibunuh. Qian pun menanyakan rencana dari Wu Chen saat ini. Wu Chen pun menyebut bahwa ini perkara mudah. Dirinya hanya perlu memulainya dari awal lagi. Dan segera Wu Chen meminta sistem untuk mereset waktu. Sistem pun merespon. Dan menyebut Wu Chen mereset untuk pertama kalinya pada 8 Juli 2077. Dan ini akan menghabiskan 1 poin waktu. Dan segera memulai ulang dan notifikasi menyebut reset waktu telah berhasil. Poin waktu yang tersisa adalah 364 poin.
Dan situasi kembali saat Kian-Kian menunjukkan jam 7:01 di ponselnya. Dan seketika Wu Chen nampak tersenyum karena waktunya benar-benar tereset. Kian-Kian pun kembali meminta penjelasannya, namun segera Wu Chen menutup mulut Kian-Kian dengan jarinya dan mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk menjelaskannya dan meminta Kian-Kian untuk segera berpakaian. Kian-Kian yang kesal pun segera menggigit jari Wu Chen dan menyebut Wu Chen tidak bertanggung jawab dirinya tidak menyangka kalau Wu Chen akan begitu bersemangat untuk menyingkirkannya. Wu Chen pun menjelaskan bahwa mobil yang dirinya curi milik seorang pria besar bernama Wang Zhu, Wang Yuan dan anak buahnya akan datang ke sini. Dan tentu untuk Kian-Kian hal ini tidak akan membuatnya takut berbeda dengan dirinya yang tidak bisa main-main dengannya sebagai orang biasa. Seketika Kian-Kian pun kaget Wu Chen tahu mengenai dirinya. Dan jika Wu Chen tahu mengenai dirinya, Kian-Kian menyebut seharusnya Wu Chen harus memohon kepadanya untuk membantunya. Namun seketika Wu Chen segera meraih pinggul Kian-Kian dan mendekatkannya pada dirinya serta menyebut bahwa Kian-Kianlah yang tadi malam memohon kepadanya. Seketika Kian-Kian pun malu dan menyebut Wu Chen dengan berkata, bajingan dan dirinya akan membiarkan Wu Chen mati, namun Wu Chen pun meminta maaf karena mengecewakannya, tetapi dirinya tahu seseorang yang dapat mengatasinya dengan mudah. Kian-Kian pun seketika penasaran siapa orang yang dimaksud. Wu Chen pun menyebut dia adalah seorang wanita, satu dengan banyak hati. Setelahnya terjadilah aksi Fast and Furious antara Wu Chen dan mereka. Mereka pun terus meneriaki Wu Chen yang telah membawa mobil bosnya dan meminta mereka untuk berhenti. Jika tidak, mereka akan mengancamnya dengan sebuah senjata dan mereka akan membunuhnya. Kian-Kian pun nampak panik karena melihat senjata mereka Wu Chen sendiri, menganggap bahwa ini bagian yang menyenangkan. Dan segera memacu mobilnya lebih cepat layaknya Minato si kuning kilat. Kian-Kian pun semakin panik dan menyebut Wu Chen gila mengemudi. Secepat ini Wu Chen sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak punya pilihan lain jika dirinya tertangkap, dirinya pasti akan mati. Sedangkan para dekolektor pun berusaha mengajar Wu Chen karena mobil itu sangat penting bagi bos mereka. Di sisi lain, Wu Che pun tengah menelepon seorang wanita yang dia maksud sebelumnya. Wu Che pun menyebut wanita ini dengan nama Nonali. Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya ingin mengingatkan Nonali kalau ada pengkhianat di pihaknya yang akan membuatnya kalah taruhan. Nonali pun bertanya-tanya siapa Wu Chen dan bagaimana Wu Chen tahu mengenai taruhannya. Wu Chen sendiri menyebut bahwa dirinya adalah informannya, dan dirinya bisa bercerita lebih banyak tentang saudaranya. Wu Chen pun meminta Nonali untuk mengirimkan seseorang untuk menemuinya di lantai bawah kantornya, setengah jam lagi, dan mereka akan berbicara langsung. Namun Nonali tetap bersikeras menanyakan siapa Wu Chen, namun telepon sudah terlanjur terputus. Karena saat ini Wu Chen harus fokus menyetir karena dua mobil sedang memepet mereka. Kian-Kian sendiri nampak cemas dengan hal ini. Namun Wu Chen yakin mereka tidak akan bisa menghentikannya dan segera melakukan sebuah drip gila layaknya Dominic Toretto hingga Wu Chen lepas dari dua mobil yang mengejarnya. Para pengejar pun nampak takjub dengan keterampilan mengemudi Wu Chen. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memuji dan segera mencoba mengejar mereka kembali. Namun sayangnya Wu Chen yang sangat cepat tidak bisa dikejar lagi. Kemudian mereka pun akhirnya sampai di rumah Kian-Kian. Kian-Kian pun bertanya-tanya bagaimana Wu Chen mengetahui rumahnya. Namun pertanyaan ini segera ditarik kembali oleh Kian-Kian. Karena Kian-Kian yakin Wu Chen akan bilang bahwa dirinya sudah hidup selama 2000 tahun. Namun Kian-Kian memuji keterampilan mengemudi Wu Chen yang sangat luar biasa layaknya Dominic Toretto. Dan bertanya-tanya di manakah Wu Chen mempelajarinya. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya mempraktikkan hal ini sepanjang hidupnya. Dirinya mati berkali-kali untuk mempelajari keterampilan ini. Wu Chen pun meminta Kian-Kian untuk tidak belajar darinya. Dirinya punya banyak peluang, sedangkan Kian-Kian hanya punya satu peluang. Kian-Kian pun meminta kepada Wu Chen untuk berhenti berbohong. Selain itu, sekarang Wu Chen punya nomornya. Namun hal ini tidak akan membuatnya meneleponnya. Wu Chen pun tidak merespon ucapan Kian-Kian dan segera pergi meninggalkannya. Namun Kian-Kian punya pemikiran apa yang terjadi malam itu. Mungkin adalah sesuatu yang diatur oleh temannya. Jika tidak, dia tidak akan tahu di mana dirinya tinggal. Dengan ini Kian-Kian bertekad
untuk bertanya kepadanya dan Wu Chen tidak akan bisa melarikan diri darinya. Lalu 30 menit kemudian Wu Chen tengah sampai di kantor Nona Li atau nama aslinya adalah Li Ruobing di permukaan adalah bintang pengusaha di kota Donghai. Tetapi latar belakangnya sangat rumit. Pria yang bisa menghancurkan seluruh Cina Timur adalah saudaranya. Tentu saja karena dia wanita yang cantik. Dirinya punya hubungan yang sangat dalam dengannya. Lalu di kantor ruang Presiden Wu Chen pun nampak sudah berada di ruang Li Ruobing. Li Ruobing segera meminta bawahannya untuk keluar terlebih dahulu. Setelahnya, Li Ruobing sendiri telah mengantongi data Wu Chen seketika Li Ruobing membacakan datanya. Wu Chen 22 tahun lulus dari jurusan ilmu komputer di Universitas Shanghai. Ayahnya adalah Wu Duhai dan ibunya adalah Zhang Xiuzuan. Kedua orang tuanya menjalankan sebuah restoran kecil. Selain itu, Wu Chen juga memiliki saudara perempuan di sekolah menengah yang bernama Wu Xiao. Anjay Milf Bray. Wu Chen pun seketika memuji Li Ruobing karena sangat hebat menemukan begitu banyak informasi hanya dengan nomor teleponnya. Li Ruobing pun menyebut Wu Chen terlihat biasa saja, tapi orang biasa tidak akan tahu tentang taruhan itu dan menanyakan identitas sebenarnya dari Wu Chen. Wu Chen sendiri menyebut dirinya tidak biasa. Dirinya juga tahu banyak hal yang Li Ruobing pedulikan seperti siapa pengkhianat yang bersembunyi di sekitarnya. Jika Li Ruobing memberinya 10 juta dolar, dirinya akan memberitahunya identitas pengkhianat itu. Dan ini kesempatan yang adil menurutnya. Li Ruobing pun menyebut bahwa Wu Chen akan memberitahunya bahwa dirinya harus membuat kesepakatan dengan seseorang yang datang, entah dari mana, untuk informasi yang bahkan tidak dirinya ketahui kebenarannya. Namun nyatanya, Li Ruobing tidak akan setuju dan segera menodongkan sebuah senjata. Li Ruobing menekankan jika Wu Chen tidak menjelaskan ini kepadanya, Wu Chen tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Wu Chen sendiri menyadari bahwa Li Ruobing benar-benar akan menembaknya tapi tanpa peluru. Bagaimana Li Ruobing akan melakukannya? Li Ruobing pun bertanya-tanya bagaimana caranya Wu Chen mengambil peluru senjatanya, sedangkan senjatanya berada di bawah meja. Setelah memikirkan beberapa hal, Li Ruobing pun menyadari mungkin saat Wu Chen menyelipkan tangannya di bawah meja. Lalu Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya hanya seorang pengusaha yang cerdas. Dan tentang bagaimana dirinya mengambil pelurunya adalah bagian dari kecerdasannya. Pamer-pamer si Konto ini. Wu Chen pun meminta Li Ruobing untuk mempercayai kemampuannya dalam mengumpulkan informasi. Dan juga dirinya tidak ada maksud jahat dirinya di sini hanya untuk uang. Dalam pikiran Wu Chen saat ini, dirinya membutuhkan sebuah motif untuk mendapatkannya dan masuk akal untuk melakukannya demi uang dan menyebut uang untuk menurunkan pertahanan psikologisnya. Mendengar hal ini, Li Ruobing ingin Wu Chen mengatakan apa yang dia ketahui. Wu Chen pun mengatakan bahwa Li Ruobing adalah putri tertua dari keluarga Li, tapi karena Li Ruobing diperlakukan berbeda sebagai seorang wanita. Li Ruobing berjuang untuk membuktikan kepada semua orang bahwa wanita bisa lebih kuat daripada pria. Tetapi Li Ruobing tidak dapat lepas dari kutukan karena berada dalam bayang-bayang saudaranya. Ibunya selalu membantunya, tetapi ibunya menceraikan ayahnya dan pergi. Ibunya mulai berkencan dengan pria lain hingga menjadi sangat menyebalkan dan mengancam akan membunuh Li Ruobing jika Li Ruobing tidak menikah dengan Ding Ruilong. Li Ruobing menghindari itu dan melawan dengan melarikan diri dari pernikahan. Tetapi Li Ruobing tidak bisa melarikan diri karena Li Ruobing mengkhawatirkan ibunya. Untuk membuat Ding Ruilong menyerah. Li Ruobing punya 3 pacar palsu tapi semuanya berakhir lebih buruk dari satu sama lain. Pacar palsu pertama bunuh diri, yang kedua dikirim ke rumah sakit jiwa, dan yang ketiga dijebak dan dipenjara, dan mungkin tidak akan keluar selama sisa hidupnya. Ding Ruilong adalah orang yang berhati-hati. Dia melakukan itu ke semua pacarnya, dan menyebarkan beritanya. Jadi tidak ada pria lain yang akan mendekatinya untuk menghindari nasib pernikahan. Li Ruobing dan Ding Ruilong membuat taruhan rahasia. Masing-masing membuka bisnis baru orang yang lebih besar setelah 5 tahun memenangkan taruhan. Tapi hal yang tidak diketahui oleh Li Ruobing adalah bahwa Ding Ruilong membawa seseorang dari sisi Li Ruobing ke sisi Ding Ruilong dan menjadikannya mata-mata pada hari peluncuran orang itu akan merusak segalanya untuk Li Ruobing. Dengan ini Wu Chen pun bertanya,
Apakah sudah cukup atau masih harus dirinya lanjutkan ceritanya? Liru Obing pun tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan langsung menuliskan uang di selembar kertas. Dan segera Liru Obing meminta Wu Chen untuk mengatakan kepadanya siapa pengkhianatnya. Wu Chen pun mengerti dan saat ingin menyebutkan nama orangnya, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu ruangan Liru Obing. Dan ternyata dia adalah asisten senior Liru Obing yang bernama Feng Yan. Dan Feng Yan sendiri ke sini ingin meminta Liru Obing menandatangani dokumen ini. Namun tanpa banyak bacot dan babi bu, Wu Chen segera mencengkeram kepalanya dan membenturkannya ke atas meja serta menyebut bahwa pengkhianat itu adalah orang ini. Feng Yan pun menanyakan maksud dari perkataan Wu Chen. Wu Chen pun menegaskan bahwa 5 juta dolar di rekening bank Swiss yang digunakan untuk apa? Feng Yan pun mencoba mengelak dari tuduhan ini dan meminta Liru Obing untuk tidak mendengarkan omong kosongnya. Wu Chen melihat Feng Yan yang bersikeras tidak ingin mengakuinya segera mengambil ponsel miliknya dari sakunya dan menghubungi seseorang. Dan seketika orang yang ditelepon mengatakan, apakah Feng Yan mendapatkan informasinya? Liru Obing yang mendengar suara itu menyadari bahwa suara itu adalah Ding Ruilong. Dan segera Wu Chen kembali melemparkan tubuh Feng Yan dan mengatakan, apakah dengan ini Feng Yan masih mencoba untuk menyangkalnya? Liru Obing pun mengatakan bahwa Feng Yan sudah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun, baik secara eksplisit maupun implisit. Dan dirinya tidak curiga karena Feng Yan telah bersamanya selama bertahun-tahun, tapi dirinya tidak menyangka Feng Yan menjualnya hanya untuk 5 juta dolar. Feng Yan segera bersujud dan memberitahu Liru Obing bahwa dirinya memang mengambil uangnya tetapi dirinya perlu memberitahu sesuatu. Namun hal ini dipotong oleh Wu Chen dan menyebut ibu Liru Obing tidak ingin Liru Obing menikah dengan Ding Ruilong dan menjadi domba kurban seperti dirinya, tetapi dia ditekan oleh kakaknya untuk melakukannya. Ding Ruilong menyuruhnya mengatakan, ini karena dia tahu ibu Liru Obing adalah titik lemah Liru Obing. Dan Wu Chen pun meminta Liru Obing untuk tidak mempercayai kata-kata Feng Yan dan yang harus memutuskan. Apa yang harus dilakukan kepada Feng Yan adalah Liru Obing sendiri. Namun pada akhirnya Liru Obing hanya melepaskan Feng Yan pergi dan menekankan bahwa dirinya tidak ingin melihatnya lagi. Dan Feng Yan pun sangat berterima kasih dan segera pergi. Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya mengira Liru Obing akan membunuhnya. Liru Obing pun mengatakan bahwa dirinya hanya tidak mau melakukannya sendiri. Feng Yan akan tenggelam dalam semen di dasar sungai malam ini. Selain itu, Liru Obing kembali mempertanyakan identitas dari Wu Chen. Karena dirinya masih curiga. Ada kemungkinan Wu Chen dikirim oleh Ding Ruilong dan Feng Yan adalah bidak yang dibuang oleh Ding Ruilong untuk membuat dirinya mempercayainya. Wu Chen pun menyebut Liru Obing benar-benar waspada sekarang. Namun dirinya punya cara untuk mengklarifikasi pernyataan itu. Dan hal ini sangat sederhana, biarkan dirinya menjadi pacar palsunya. Liru Obing sangat memperhatikan wajahnya. Dia tidak akan mengkhianati dirinya sendiri hanya untuk memenangkannya. Jadi menjadi pacar Liru Obing adalah cara terbaik baginya untuk membuktikan posisinya. Liru Obing menyebut bahwa dirinya pernah punya pacar palsu sebelumnya, tapi mereka semua dikacaukan oleh Ding Ruilong. Wu Chen pun menyadari hal itu, tetapi jika seseorang ingin mendaki lebih tinggi, menjalin hubungan dengannya akan membuat hidup menjadi sangat menarik. Liru Obing pun mengatakan bahwa dirinya mengakui bahwa Wu Chen sangat istimewa, berani dan tak kenal takut. Selain itu, Wu Chen juga masih sangat muda, sayang sekali jika Wu Chen meninggalkan dunia seperti ini, dan menanyakan sikap Wu Chen apakah tidak takut. Wu Chen pun menekankan jika Liru Obing benar-benar ingin membunuh seseorang, Liru Obing hanya perlu memanggil seseorang untuk melakukannya. Ini hanyalah sebuah lelucon, mengapa juga dirinya harus takut? Mendengar hal ini, Liru Obing pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan Liru Obing mengakui bahwa dirinya sungguh menyukai Wu Chen. Liru Obing pun menyebut bahwa pasangan harus selalu memiliki foto intim berdua. Dan segera mereka berdua mengambil foto selfie. Gede bet nih tante bre. Wu Chen pun yakin Liru Obing pasti mengirim foto itu ke Ding Ruilong. Di satu sisi untuk membuat jejak, dan di sisi lain untuk memastikan bahwa dirinya tidak dikirim oleh Ding Ruilong. Lalu Liru Obing pun menyebut bahwa mulai hari ini dan seterusnya Wu Chen adalah pacarnya, datang dan jadilah asisten pribadinya.
Dirinya akan meminta seseorang untuk menempatkan posisinya nanti. Lalu Li Ruobing meminta Wu Chen untuk mengatakan sesuatu mengenai saudaranya. Wu Chen pun menyebut bahwa mahkota Laut Cina Timur, Regal Cina Tengah alun-alun, Laut Cina Selatan 3 klub hiburan top Cina diantaranya mahkota Laut Cina Timur dijalankan oleh saudaranya. Li Ruobing pun bertanya-tanya, apakah semua orang di Laut Cina Timur mengetahui hal ini? Menurut Wu Chen, mahkota Laut Cina Timur sudah melakukan beberapa hal di luar batasnya, melibatkan banyak selebritas papan atas, orang kaya, dan pejabat penyelidikan dimulai 3 bulan yang lalu. Dan sepengetahuannya sekarang diperkirakan jaringan akan ditutup paling lama sebulan lagi. Li Ruobing pun kaget mendengar hal ini. Wu Chen pun mengatakan bahwa ini bukan hanya masalah saudara Li Ruobing, tetapi juga masalah bagi keluarga Li. Begitu jaring ditutup, saudara, Li Ruobing tidak hanya akan masuk penjara. Jika perlu, keluarga Li bahkan perlu memutuskan hubungan dengan saudara Li Ruobing. Mendengar hal ini, Li Ruobing pun berpendapat bahwa ini masalah yang sangat besar. Li Ruobing pun kembali menanyakan apakah informasi yang Wu Chen miliki ini adalah benar. Wu Chen pun meminta untuk tidak menanyakan hal ini kepadanya. Kemudian klub hiburan mahkota Laut Cina Timur, orang yang mengejar Wu Chen pun melaporkan kejadiannya hari ini. Lalu tangan kanan dari Li Ruotai, yaitu Wang Zhuangyuan, mengatakan bahwa dia melukai anak buah Zhao Ji mencuri mobilnya dan meminjam nama Tuan Li. Wang Zhuangyuan pun bertanya-tanya, apakah orang ini telah bosan hidup? Lalu tangan kiri Li Ruotai, yaitu Zhao Guozi, juga merasa aneh. Kenapa bocah itu punya teleponnya dan mengetahui tentang unjuk rasa itu? Lalu kita dikenalkan dengan cucu laki-laki tertua keluarga Li, dan juga saudara dari Li Ruobing yang bernama Li Ruotai. Li Ruotai pun mengatakan bahwa apapun alasannya, dirinya ingin orang itu ditemukan dan bawa orang itu ke hadapannya. Dirinya akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Lalu di saat yang sama Li Ruobing pun datang secara tiba-tiba, tanpa mengetuk pintu, dan ini membuat semua orang kaget. Li Ruotai pun kaget melihat kakaknya datang secara tiba-tiba, dan segera meminta semua orang untuk berhenti karena kakaknya tidak suka bau asap. Li Ruotai pun bertanya kepada kakaknya, mengapa datang sendirian? Lalu Li Ruobing pun menyebut bahwa dirinya datang untuk memperkenalkan seseorang kepadanya. Wu Chen pun langsung melemparkan kunci mobil kepada Li Ruotai dan mengatakan bahwa kemarin dirinya meminjam mobilnya untuk bermain. Mobil itu sekarang ada di tempat parkir bawah tanah butik fantasi. Dan segera orang yang mengejar Wu Chen menunjuk bahwa ini adalah orang yang menggunakan nama Li Ruotai. Menurut Wu Chen, Li Ruotai adalah cucu laki-laki tertua dari keluarga Li yang paling disukai dalam keluarganya, dan mampu menggunakan sebagian besar kekuatan keluarga dibandingkan dengan Li Ruobing. Li Ruotai sangat kuat dan kekuatannya tidak lemah dari Ding Ruoilong. Li Ruobing tumbuh tangguh sejak dia masih kecil. Li Ruobing berusaha keras untuk melindungi saudaranya atau memukulnya. Hal itulah yang membuat Li Ruotai menghormati dan takut kepada Li Ruobing. Lalu Li Ruotai pun menanyakan identitas anak ini kepada kakaknya. Seketika Li Ruobing pun marah dan menarik telinga Li Ruotai karena memanggil kakak iparnya dengan sebutan anak. Mendengar hal ini membuat Li Ruotai sangat kaget. Begitu juga dengan para bawahannya. Namun Li Ruotai pun tidak langsung percaya dengan ucapan kakaknya dan menganggap kakaknya sedang bercanda, dan menyebut bahwa Wu Chen adalah pacar palsunya saja. Selain itu, Li Ruotai juga menyebut pilihan kakaknya kali ini terlalu biasa, serta meminta kakaknya untuk memberikan alasan yang kuat mengapa dirinya harus mengakui Wu Chen sebagai kakak iparnya. Saat La Ruobing memikirkan alasannya, dia pun mendapatkan sebuah ide dan berpura-pura lemah dan menyebut bahwa dirinya sedang tidak enak badan akhir-akhir ini, dan melimpahkan kesalahan itu kepada Wu Chen. Anjir, Wu Chen pun berbisik bahwa Li Ruobing terlalu berlebihan untuk sebuah drama kecil, dan menanyakan sikap Li Ruobing yang takut jika Ding Ruoilong akan membunuhnya. Seketika Li Ruobing menyebut bahwa dia tidak bermaksud, dan Wu Chen pun meminta Li Ruobing untuk memperhatikan adiknya karena adiknya kena mental. Dan cerita pun berakhir di sini. Gimana Bray, kalian suka dengan cerita ini? Kalau kalian suka, komen lanjut ya. Dan jangan lupa tinggalkan like-nya, Bray.